Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada Sabtu ini kita dapat berjumpa lagi pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Walaupun masih dalam pembelajaran virtual, semoga hari ini kita dapat menerima ilmu, mendapatkan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 11 IPS 3 maupun kelas 11 IPS 4. Semoga kalian semua nanti dapat memahami apa yang saya jelaskan serta dapat mengambil ilmu serta manfaat dari setiap apa yang saya jelaskan. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mengirimkan sebuah chat atau URL link ke grup WA itu yang isinya selain video penjelasan hari ini yaitu Google Formulir. Nanti Google Formulir itu wajib kalian isi, gunanya untuk mengetahui keaktifan kalian dalam belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu tentang Google Formulir yang saya share ke grup. Jadi penjelasannya seperti ini. Itu link yang saya share di grup WhatsApp. Tinggal kalian klik, nanti akan muncul di beranda kalian seperti ini atau di HP kalian seperti ini. Berandanya itu judulnya Al-Quran Hadis semester 2 kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4. Ini semua wajib diisi. Itu ada kolom, ada formulir nama lengkap, kalian isi nama lengkap. Kemudian kelas, kalian pilih salah satunya. Jika kalian IPS 3, kelas 11 IPS 3, kalian centang yang kelas IPS 3. Yang kelas 11 IPS 4, kalian centang yang kelas 11 IPS 4. Salah satu saja, jangan dua-duanya. Nanti supaya datanya enggak kecampur. Terus di situ ada tentang tanggapan materi hari ini. Jadi nanti setelah kalian menonton video atau mendengarkan penjelasan dari saya, nanti kalian isi apa yang kalian pahami dari penjelasan yang saya sampaikan. Kalian isi sesuai dengan penjelasan hari ini. Itu jika sudah kalian isi, kalian send, kirim. Udah, nanti semua data kalian akan kerekap di sini. Itu untuk penjelasan Google Formulir seperti itu. Semoga kalian semua paham dan mengisi semuanya. Saya harap mengisi semuanya itu untuk laporan saya kepada guru mapel kalian. Serta nilai-nilai nanti akan diambil dari sini. Seperti itu, terima kasih ya. Seperti itu untuk penjelasan Google Formulir. Selanjutnya kita langsung saja pada kali ini mata pelajaran Al-Quran Hadis pertemuan pembahasan pertama kelas 11 IPS 3 dan kelas 11 IPS 4 teman 1 Kediri. Jadi hari ini kita akan membahas bab 6 untuk semester 2, yaitu dengan judul tema bertanggung jawab menjaga amanah. Bertanggung jawab menjaga amanah. Pembahasan awal. Peta konsepnya yang akan dijelaskan ke depan nanti seperti ini. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama, pembahasan pertama, Quran surat At-Tarhim ayat ke-6, disusul dengan Quran surat Toha ayat ke-123. Kemudian pembahasan yang terakhir menganalisis Quran
surat Al-An'am. Ini yang terakhir untuk pertemuan pertama ya. Nanti masih ada 3 lagi untuk pertemuan berikutnya. Sebelum kita masuk ke analisa Quran surat At-Tarhim ayat ke-6, ini judulnya tadi kan bertanggung jawab menjaga amanah. Jadi saya akan menjelaskan dulu tentang tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu yang diterimanya. Makna tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab itu bersifat kodrati. Artinya, kodrati di situ sudah menjadi bagian hidup dari manusia, bahwa setiap manusia akan diberi tanggung jawab. Apabila dikaji secara lebih cermat, maka tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan oleh seseorang. Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab. Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk dari perbuatannya, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan. Jadi yang dimaksud tanggung jawab dari penjelasan ini, dari penjelasan yang saya kutip ini, ya dari buku tema Al-Quran Hadis, itu bahwasanya tanggung jawab itu wajib bagi setiap manusia, karena tanggung jawab sendiri bersifat kodrati atau bersifat lahiriah dari sifat manusia itu sendiri. Kenapa kita harus dituntut bertanggung jawab? Karena umat Islam sendiri nantinya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan, yang ia kerjakan. Jadi setiap orang yang mukallaf, orang yang Islam, orang yang sudah balik, itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumil hisab. Tidak hanya di yaumil hisab, di dunia pun ketika kalian bersangkutan dengan pihak lain, itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ketika kalian sekolah, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh guru wali kelas, guru mapel, kepala sekolah, orang tua. Itu akan dimintai pertanggungjawaban kalian ketika di sekolah. Itu ketika bertanggung jawab di sekolah, itu seperti itu. Jadi setiap manusia itu semuanya dimintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di dunia itu bertanggung jawab kepada pihak yang lain, kalau di akhirat itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit itu aja untuk penjelasan tanggung jawab. Kemudian saya akan menjelaskan amanah. Apa toh itu amanah? Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain. Sikap amanah merupakan salah satu 4 sifat Nabi, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Dengan demikian, sikap amanah memiliki dimensi yang luas dalam ranah kepemimpinan. Sifat amanah harus menjadi ciri khas melekat bagi seorang muslim. Jabatan yang tinggi merupakan bentuk amanah yang harus dijaga, karena setiap individu, terlebih lagi seorang pemimpin untuk level manapun, pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk umat muslim itu harus mengamalkan perilaku amanah seperti Nabi. Kenapa kita harus mengamalkan perilaku amanah? Karena sifat amanah itu sendiri sangat penting bagi setiap individu. Ketika individu tidak memiliki sifat amanah, maka orang lain itu tidak akan percaya kepada diri kita sendiri. Jadi ketika orang lain itu sudah tidak memiliki rasa percaya kepada kita, maka yang dirugikan juga kita sendiri. Jadi penting amanah itu untuk kita. Dengan ciri-ciri amanah itu yang paling simpel, tidak mengambil hak orang lain, terus tidak mengurangi hak orang lain. Mengurangi saja tidak boleh, apalagi mengambil hak orang lain. Jika kita diberi suatu kepercayaan, maka kita harus menjaganya dengan amanah.
dengan jujur dan amanah. Ini sangat penting bagi setiap umat muslim untuk memiliki sifat amanah, dan setiap pemimpin untuk memiliki sifat amanah. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki sifat amanah. Jika tidak, maka seorang pemimpin itu akan ketika diberi jabatan yang tinggi, diberi amanah yang tinggi, dia misalnya jabatan yang tinggi, ketika dia tidak memiliki rasa amanah, memiliki sifat amanah, maka dia akan semena-mena dengan jabatannya. Seperti contohnya mengambil hak orang lain, yang mana itu adalah rakyatnya sendiri, seperti korupsi. Itu adalah contoh-contoh seorang pemimpin yang tidak amanah. Maka sejak dari dini kita sebagai pelajar kita harus memiliki sifat amanah, supaya nanti ketika kita diberi kedudukan atau jabatan yang tinggi, kita dapat menjalankannya dengan amanah. Jadi seperti itu untuk penjelasan amanah. Setelah itu kita akan memahami Al-Quran atau menganalisa tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama kita akan menganalisa Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Kita baca dulu bersama-sama, atau kalian simak. Saya akan bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Shadaqallahul Adzim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi itu artinya, ini ada gambar yang mendukung sifat menjaga keluarga, perilaku menjaga keluarga. Itu ada gambar jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini ada ilustrasinya. Kita jaga pertama dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga, dari api dan neraka, seperti yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya Quran Surat At-Tahrim ayat ke-6. Kemudian terjemah kosakata kalimat mufradat. Kalimat mufradnya. Tadi di ayat tadi At-Tahrim ayat 6 tadi ada lafal ku, yang artinya perkataannya peliharalah. Waku tuha, bahan bakarnya. Ghilazun, itu kasar artinya. Kemudian syidatun memiliki arti terjemahan keras. La ya'sunun, tidak durhaka. Mayuk maruna, diperintahkan. Ini saya ambil beberapa contoh, 6 contoh di sini. Semoga ini nanti bisa menjadi kosakata baru bagi kita, pemahaman baru bagi kita tentang kata-kata bahasa Arab, tentang kata-kata Al-Quran. Kenapa kita harus mempelajari kata-kata Al-Quran? Karena dengan kita mengetahui ayat Al-Quran, mulai kata per kata, ini nanti semoga bisa menambah ilmu. Karena dengan kita mengetahui ayat Al-Quran mulai kata per kata, semoga bisa menambah ilmu kita untuk mendalami ilmu Al-Quran. Karena setiap kata dalam Al-Quran adalah ilmu, dan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran adalah kebenaran. Alhamdulillah.
Kemudian penjelasan ayat At-Tarhim. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Caranya dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, serta mengajak keluarganya supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Jadi dalam Quran Surat At-Tarhim itu kita diperintahkan untuk patuh melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga kita dan keluarga kita selamat dari kobaran api neraka. Kemudian dalam satu riwayat hadis dinyatakan bahwa pada saat ayat ini turun, asbabun nuzulnya ayat ini turun, sebab ayat ini turun, yaitu ketika Khalifah Umar ibnu Khattab berkata, "Wahai Rasulullah," ini Khalifah Umar bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami sahabat," maksudnya kami sahabat di situ, "dan bagaimana cara menjaga keluarga kami?" Kemudian Rasulullah menjawab pertanyaan Khalifah Umar ini dengan jawaban, "Laranglah mereka mengerjakan sesuatu yang kamu dilarang untuk melakukannya, dan serulah mereka melakukan sesuatu yang kamu diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya." Jadi jawaban Nabi Muhammad itu kepada Khalifah Umar itu seperti itu. Apa yang Allah larang kepadamu, laranglah kepada keluargamu. Apa yang Allah perintahkan kepadamu, perintahkanlah kepada keluargamu. Seperti itu. Itu ada penjelasan surat At-Tarhim ayat 6 di atas ini mengandung pemahaman bahwa Islam menganut teori perubahan sosial. Apa buktinya? Pertama, adanya kewajiban memperbaiki kualitas kepribadian. Itu relevan dengan Quran Surat At-Tarhim yang ku anfusakum wa ahlikum. Pertama kan dari diri sendiri, kemudian disusul dengan keluarga wa ahlikum. Itu menjadi petunjuk bahwa dalam Islam perubahan ke arah yang positif dimulai dari level personal, individu, dan kemudian disusul pada level masyarakat. Itu teorinya. Jadi perubahan itu dimulai dari personal dulu, dari pribadi diri sendiri dulu, kemudian baru mengarah ke lingkup yang lebih luas, keluarga, lebih luas lagi masyarakat, lebih luas lagi sosial. Sedangkan dilihat dari kacamata sosiologis, ilmu sosial, ini merupakan titik awal dimulainya satu perubahan sosial. Dari ayat itu tadi, surat At-Tarhim tadi itu menjadi permulaan untuk satu perubahan sosial. Pada ilmu sosiologi ada dua teori perubahan sosial. Pertama, proses perubahan yang dimulai pada diri manusia secara individu atau perseorangan, personal. Kemudian dilanjutkan perubahan sosial pada level masyarakat, dan kemudian diakhiri pada proses perubahan pada level sistem, sains, dan teknologi. Ini saya potong dari sini dulu. Ini maksudnya pertama kan dari personal. Ketika personal itu sudah memiliki pribadi yang baik, barulah dia merubah pola pikir. Ketika personal itu sudah memiliki pribadi yang baik, maka dia menyampaikan kepada masyarakat. Terjadilah perubahan dalam sosial. Setelah personal dan masyarakat ini melakukan perubahan sosial, maka ketika masyarakat itu sudah berubah tingkat sosialnya, maka hal yang di sekelilingnya itu juga akan ikut berubah, baik dalam pemikiran, sains ataupun teknologi. Ketika sosial masyarakat sudah mulai berubah ke arah yang lebih luas,
maka sains pun juga akan lebih luas, teknologi pun juga akan lebih luas, karena teknologi itu lahirnya juga dari personal, individu, lahirnya dari masyarakat. Dan teori yang kedua, proses perubahan sosial yang dimulai dari perubahan sistem sains atau teknologi, kemudian merambat pada perubahan level masyarakat dan diakhiri pada perubahan pada level individual. Jadi terbalik pada sistem yang kedua itu, ketika teknologi itu berkembang secara pesat, maka masyarakatnya juga mengikuti teknologi itu. Ketika masyarakat sudah mengikuti teknologi, pribadi-pribadi yang ada di dalam masyarakat itu juga akan mengikuti perubahan teknologi tersebut. Jadi seperti itu penjelasan dari Quran Surat At-Tarhim tentang perubahan sosial. Terus pemahaman dari Surat At-Tarhim ayat 6 yang dapat kita pahami, ku anfusakum wa ahlikum naro. Dari penggalan ayat tersebut, yang paling utama dari pembahasan kita yaitu penggalan ayat tersebut, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu perintah dari Quran Surat At-Tarhim ayat ke-6. Kemudian cara memelihara keluarga itu bagaimana? Tadi sudah disebutkan, yaitu dengan melarang mereka mengerjakan sesuatu yang dilarang, serta menyuruh mereka melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu caranya. Terus yang ketiga, contohnya seperti apa? Contoh memelihara keluarga itu, yaitu dengan mengarahkan, sudah pastinya dengan mengarahkan mereka untuk menjalankan kewajiban syariat, serta melakukan sunnah-sunnah Rasul. Terus yang dilarang untuk berbuat zalim, serta melakukan perbuatan yang haram dan melakukan kerusakan di dunia. Seperti itu contohnya memelihara keluarga, prosesnya, prakteknya. Terus manfaat dari mengamalkan surat At-Tarhim ayat 6, pasti ada manfaatnya. Ketika kita mengamalkan sesuatu itu pasti ada manfaatnya. Jadi manfaat dari surat At-Tarhim ayat 6 itu untuk memperbaiki kualitas kepribadian, keimanan, akhlak, pengetahuan, dan perilaku, baik diri sendiri maupun keluarga. Itu akan merubah kualitas kepribadian, keimanan, akhlak, dan pengetahuan. Sudah seperti itu untuk penjelasan Quran Surat At-Tarhim ayat 6. Semoga kalian paham. Jika belum paham, kalian bisa ulangi lagi sebelum melanjutkan ke analisis ayat berikutnya. Selanjutnya kan kita akan memahami Quran Surat Toha ayat ke-123. Kita baca dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala bitu minha jami'a ba'dukum li ba'din 'adu fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a huda fala yadillu wa la yashqa. Al-ayah sadaqallahul azim. Terjemahannya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Itu terjemahan ayat. Ini sudah dapat dilihat ya dari terjemahan ayatnya, bahwa kita diperintahkan, kita dan keluarga kita itu diperintahkan untuk melaksanakan sholat, bersabar. Kemudian Allah itu tidak meminta rizki kepada hambanya, melainkan Allah lah yang memberikan rizki kepada hambanya. Jadi kebalik, jika kita yang memberikan rizki kepada Allah itu tidak mungkin. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk bersabar.
bertakwa dan bersabar. Ini tidak saya jelaskan secara rinci, kalimat mufradnya tidak saya jelaskan, nanti bisa kalian lihat di buku mapel kalian sendiri-sendiri karena waktunya nanti terlalu panjang. Kita langsung saja ke pemahaman dari surat Toha ayat 123. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Tidak hanya diperintah, kalau di surat Tahrim tadi kan diperintahkan kita untuk keluarga kita untuk melaksanakan kewajiban. Ini lebih spesifik lagi, kita diperintahkan untuk mendirikan sholat, kemudian tidak hanya sholat saja, tidak hanya menggugurkan kewajiban sholat saja, melainkan kita harus melaksanakan sholat diikuti dengan kesabaran dalam melaksanakannya. Tidak boleh mengeluh dalam melaksanakan sholat. Ini pemahaman yang pertama. Dari perintah ayat kita dapat memahami bahwa di pemahaman yang pertama tentang surat Toha ayat 123. Jadi pada surat Toha ayat 123 ini menyerukan perintah kewajiban sholat kepada anggota keluarga. Ya, seperti itu. Menyerukan kepada mereka untuk tidak tergiur dengan kekayaan orang kafir atau kekayaan dunia. Sabar dalam beribadah karena Allah yang mengatur rizki. Ini maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Yang pertama kan kita disuruh memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan sholat dibarengi dengan sifat sabar. Jadi melakukan sholat itu dengan sabar, tidak boleh mengeluh. Ketika melaksanakan ibadah itu tidak boleh mengeluh. Terus yang kedua menyerukan kepada mereka untuk tidak tergiur dengan kekayaan orang kafir. Ini tentang rizki. Rizki itu Allah yang mengatur, bukan kita yang mengatur. Jadi ibadah itu kita yang membutuhkan, bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Kita yang beribadah kepada Allah, bukan Allah yang beribadah kepada kita. Seperti itu. Tidak boleh tergiur dengan kekayaan orang kafir. Tetap harus bersabar ketika ibadah walaupun dalam keadaan yang minim. Dalam keadaan minim, kita harus tetap bertawakal. Yakin bahwa Allah itu memiliki jalannya, yakin bahwa Allah itu sudah mengatur rizki setiap manusia itu dengan benar. Terus cara mengamalkan ayat surat Toha ayat 123 ini, cara mengamalkannya kita mencontoh Khalifah Umar. Jadi Khalifah Umar ini adalah seorang sahabat yang selalu sholat tahajud. Setiap malam Khalifah Umar ini sholat tahajud. Ketika sholat tahajud sudah selesai atau sudah masuk waktu subuh, beliau itu menghampiri keluarganya, kemudian membacakan surat Toha ayat 123 untuk menyerukan kewajiban sholat kepada keluarganya. Lantas mereka sholat subuh berjamaah. Seperti itu. Kita menyontoh Khalifah Umar untuk beribadah. Sholat subuh itu kan yang paling susah buat kita. Jadi kan perintahnya untuk tidak mengeluh dalam melakukan ibadah, harus bersabar, subuh-subuh bangun melakukan sholat subuh berjamaah, seperti itu.
Terus manfaat mengamalkan ayat. Dari mengamalkan surat Toha ini, ya sudah pasti kita melaksanakan firman Allah. Ini merupakan wujud nyata dari tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya agar tidak menjadi umat yang lemah, sehingga dapat diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi seperti itu untuk surat Toha ayat 123. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca secara detail di buku paket, atau kalau kurang jelas lagi kalian bisa tanya saya. Ini kita langsung lanjut saja ke penjelasan ketiga, yaitu Quran surat Al-An'am. Quran surat Al-An'am ayat 70. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazaril ladzina takhudhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharatuhumul hayatud dunya. Wa zakkir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laysa laha min dunillahi waliyyun wa la syafi'un wa in ta'dil kullu 'adlin la yu'khadh minha. Ulaika alladzina ubsilu bima kasabu lahum syarabun min hamimin wa 'adzabun alimun bima kanu yakfurun. Sadaqallahul azim. Terjemahan ayatnya, tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatan-perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka karena perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pernah kekafiran mereka dahulu. Seperti itu terjemahan ayatnya. Kita langsung ke pemahaman dari Quran surat Al-An'am ini ayat 70. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan orang yang beriman agar meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main dan bahan senda gurau. Dengan memperolok-olokkan agama, mereka mau mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangannya atas dasar main-main dan tidak bersungguh-sungguh. Mereka tidak membersihkan diri dan jiwa mereka serta tidak memperbaiki budi pekertinya sebagaimana yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada yang kasus ketiga ini atau pembahasan yang ketiga ini tentang, kalau yang kedua tadi kan perintah kita kepada keluarga kita untuk melaksanakan kewajiban. Kalau pada kasus yang ketiga, ayat yang ketiga ini, kita diperintahkan untuk memutus hubungan dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai main-main, atau mereka ini atau orang-orang ini menjalankan agama tidak dengan sepenuh hati atau setengah hati, bahkan memperolok-olokkan agama. Jadi ciri-cirinya seperti ini. Ketika mereka mengerjakan perintah agama dan menghentikan larangannya atas dasar main-main. Jadi ketika mereka itu menjalankan perintah agama itu tidak serius. Begitupun ketika menjauhi larangan Allah itu juga tidak serius atau main-main. Maksudnya main-main itu contohnya seperti kalau beramal itu tidak ikhlas, mengerjakan sesuatu itu tidak dengan sepenuh hati.
masih mendahulukan egonya, masih mendahulukan hawa nafsunya. Itu termasuk ke dalam orang yang bermain-main dalam hal agama. Seperti itu. Perintah ayat. Jadi dalam ayat Al-An'am ayat 70 itu diperintahkan kepada kita untuk menghindari dan memutus hubungan kepada orang-orang yang bermain-main dengan agama. Itu perintahnya, memutuskan hubungan. Jadi lebih baik kita menghindar ketika ada orang-orang yang bermain dengan agama, bermain-main dengan kewajiban agama. Itu lebih baik kita menghindarinya. Terus yang kedua, berkonsekuen terhadap perintah Allah dan larangan Allah. Jadi kalau sudah balik, sudah mukallaf, kalau melakukan sesuatu itu berkaitan dengan agama, semisal sholat, itu lakukanlah sholat dengan setulus hati, dengan sepenuh hati, dengan mengharap ridho kepada Allah. Jangan main-main ketika dalam keadaan sholat, itu tidak boleh bermain-main. Itu contohnya seperti itu. Harus tetap konsekuen kepada apa yang dikerjakan, apalagi tentang ibadah. Terus yang diperintahkan yaitu tetap sadar dan waspada karena janji Allah itu pasti, tidak main-main. Jadi kalau kamu bermain-main tentang agama, kita bermain-main dengan agama, sedangkan Allah itu memerintahkan kepada kita itu tidak main-main. Memerintahkan sholat, itu Allah memerintahkan sholat itu kepada kita supaya kita menjalankannya dengan taat, bukan untuk main-main. Sedangkan janji Allah itu pasti. Kalau seseorang tidak mengerjakan sholat dengan sepenuh hati, maka ganjarannya sudah pasti masuk neraka. Seperti itu. Jadi tetap sadar dan waspada karena janji Allah itu pasti, tidak main-main. Terus yang kedua, cara mengamalkan ayat. Jadi tetaplah yakin bahwa Allah itu maha menepati janji. Tetaplah yakin, ditaruh ke dalam hati kita masing-masing, yakin bahwa Allah itu maha menepati janji, membalas yang baik dan menghukum yang buruk. Itu sudah pasti, Allah itu membalas yang baik dan menghukum yang buruk. Seperti beribadahlah karena kamu yang membutuhkan ibadah itu, bukan Allah yang membutuhkan ibadahmu. Jadi pikiran-pikiran seperti itu harus ditanamkan. Kita beribadah karena kita membutuhkan ibadah, membutuhkan ridho Allah, bukan Allah yang membutuhkan ibadah kita. Seperti itu, supaya nanti dalam ibadah itu tidak main-main. Terus yang ketiga, manfaat mengamalkan ayat. Jadi setiap kita mengamalkan ayat, mengamalkan perintah-perintah Allah ini, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, sudah pasti itu. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tulus, itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah, membersihkan jiwa dari sifat takabur, sifat sombong, terus menumbuhkan sifat husnuzon. Itu sudah pasti. Kalau seseorang itu serius dalam melakukan ibadah, itu sifat-sifat seperti itu akan muncul kepada dirinya sendiri. Itu penjelasan dari Quran surat Al-An'am ayat 70, penjelasan terakhir pada pembahasan kita hari ini. Terus selanjutnya jangan lupa isi Google Form untuk mengisi absen dan kehadiran, serta berikan tanggapan tentang materi hari ini. Jadi selama saya jelaskan ini tadi, video ini secara virtual ini, kalian berikan tanggapan itu supaya benar-benar paham tentang penjelasan hari ini. Walaupun tidak paham, itu kan kalian bisa menanyakan lewat Google Form tanggapan ini. Yaitu dengan cara
buka link formulir di grup WA seperti yang dijelaskan yang pertama tadi, terus isi nama, kelas, tanggapan, kirim. Nah, seperti itu. Mungkin saya rasa sudah cukup untuk penjelasan pada pembahasan awal ini. Terus untuk pembahasan kedua nanti kita akan membahas Quran surat An-Nisa, menganalisis Quran An-Nisa ayat 36. Kemudian kita akan menganalisis Quran surat Hud ayat 199, ayat 119. Kemudian kita akan menganalisis hadis-hadis tentang amanah. Itu untuk materi pembahasan kedua. Jadi kita akan lanjut ke pertemuan Sabtu depan. Tetap sama dengan saya share video, Google formulir untuk syarat-syarat nilai. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya mendengarkan penjelasan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan orang di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya langsung atau diskusi kepada teman-teman yang sudah paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk siswa kelas 11 IPS 3 maupun 4. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.